Differential Cost Analysis Part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kresna, dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu materi cost counting periode UAS ini, yaitu Differential Cost Analysis Part yang ketiga. Jadi sedikit mengingat, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai pendahuluan, dan kita sudah membahas mengenai skema differential cost per unit. Di bagian pendahuluan tadi kita tahu bahwa akan ada 4 jenis differential cost analysis yang akan kita bicarakan, dan dua diantaranya adalah accepting or refusing an additional order, terima atau tolak tawaran pesanan tambahan, dan reducing price for special order. Jadi pesanan spesial yang meminta untuk membeli di harga lebih murah kepada kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas penjelasan-penjelasan latihan soal yang ada di kedua jenis DCA ini. Oke, kita akan bahas tuntas dua jenis DCA tersebut. Kita mulai dari accepting or refusing an additional order. Oke, kita mulai dari penjelasan logika analisisnya dulu ya, teman-teman, supaya teman-teman paham apa yang kita pelajari. Jadi perusahaan yang sudah cukup mapan dalam menjalankan bisnis biasanya sudah sangat memahami kondisi pasar dan kapasitas perusahaan tersebut. Artinya perusahaan sudah tahu berapa banyak produk yang akan diproduksi agar laku seluruhnya. Namun terkadang ada peristiwa insidental di mana ada pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak. Jika hal tersebut disanggupi, maka perusahaan akan melakukan produksi di atas kapasitas normalnya dong. Gitu. Dalam hal ini, manajemen harus menimbang dan memperhitungkan setiap aspek untuk dapat membuat suatu keputusan. Setiap alternatif yang diambil harusnya berpegang pada salah satu dari kedua konsep utama yang tadi kita bahas di video part 1, yaitu konsep profit maximization dan atau cost minimization. Artinya sih pada dasarnya nggak boleh kita melakukan keputusan yang merugikan perusahaan, gitu ya. Nah, untuk menambah pemahaman kita akan membuat atau membahas suatu ilustrasi soal berikut ini. Jadi di sini ada toko kue berkah yang menjual kue basah dalam satuan box. Satuannya adalah box. Perusahaan tersebut biasa memproduksi 80.000 box setiap bulannya dan sebenarnya memiliki kapasitas maksimum. Kapasitas maksimumnya sebesar 100.000 box. Setiap box produk dapat terjual dengan harga $9 dan variable cost per unitnya itu adalah $5. Di sini kita dapat data ya, harganya $9, variable cost per unit atau VCU-nya adalah $5. Perusahaan selama ini biasa menganggarkan fixed cost berdasarkan kondisi normal. Kondisi normalnya adalah 80.000 box itu sendiri. Itu kondisi normal. Dengan total biaya fixed cost yang dibebankan oleh perusahaan adalah sebesar $100.000. $100.000 untuk 80.000 unit. Suatu hari datanglah seorang pelanggan yang ingin memesan 25.000 box kue untuk acara syukuran. Gitu. Jika pesanan diterima, perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya sebesar $37.500 untuk menyewa alat produksi berhubung pesanan tersebut ada di atas kapasitas maksimum perusahaan. Karena kan tadi kapasitas maksimumnya 100.000. Tapi dari 80.000 kapasitas normal, dia ini memesan 25.000 box. Jadi kalau misalnya dia terima, dia akan produksi sebanyak 105.000, yang ini di atas kapasitas maksimum. Sehingga dia butuh pengeluaran tambahan sebesar $37.500 untuk menyewa alat produksi. Gitu. Nah, sebenarnya dengan kalau misal manajemen menerima pesanan tambahan, perusahaan itu akan kehilangan kesempatan atau opportunity cost
untuk mendapat perolehan sewa dari gudang yang masih kosong, yang selama ini idle sehingga disewakan gitu ya. Dan setiap periode mendapatkan pendapatan sewa sebanyak $12.500. Nah, kita disuruh menentukan apakah perusahaan sebaiknya menerima atau menolak tawaran tersebut. Oke, di sini kita bisa menyelesaikan dengan DCA atau menyelesaikan dengan DCU. Kita coba dulu penyelesaian menggunakan DCA. Oke. Jadi, revenue. Ketika produksi normal, dia akan mendapatkan revenue sebesar 80.000 dikali $9. Berarti terdapat 720.000. Kemudian dengan additional condition, maka dia sekarang akan memproduksi 105.000 unit dikali $9. Artinya dia akan mendapatkan revenue 945.000. Artinya gitu ya, artinya differential condition atau differential revenue yang didapatkan perusahaan atau marginal revenue yang didapatkan adalah 225.000 total. Kemudian variable cost. Ketika kondisi existing, variable cost yang ditanggung perusahaan adalah 80.000 kali $5, itu 400.000. Tetapi dengan adanya penambahan 25.000, maka sekarang variable cost-nya adalah 105.000 dikali $5. Jadi 525.000. Sehingga marginal variable cost-nya adalah 125.000. Kemudian fixed cost. Selama ini perusahaan membayar 100.000 fixed cost-nya. Kemudian karena ada kondisi additional condition seperti ini, maka fixed cost akan bertambah 37.500 gitu. Jadi fixed cost dasarnya tetap sama, tetapi ada additional fixed cost ya 37.500. Sehingga kita bisa bilang dari fixed cost ini akan ada yang namanya differential cost dari additional fixed cost sebesar 37.500. Tambahannya adalah opportunity cost ya. Ketika existing condition, perusahaan akan mendapat sewa 12.500 gitu. Tetapi dengan adanya additional condition ini, maka perusahaan menjadi tidak mendapat sewa sebanyak 12.500 tersebut, sehingga di sini terdapat differential condition sebesar 12.500. Nah, ini saya mohon maaf salah meletakkan angka. Seharusnya 12.500 ini bukan mengurang di additional condition ya, tetapi menambah di opportunity cost. Kan dia dapat revenue nih, kalau dia nggak ambil additional condition, dia dapat revenue 12.500. Nah, kalau di additional condition berarti dia kosong ya, tidak ada pendapatan sewa tadi. Sehingga kalau kita lihat dari sudut pandang differential cost, yang asalnya positif 12.500 menjadi kosong, nah artinya selisihnya adalah 12.500 dan negatif. Karena differential condition ini dapat berhitungannya itu dari kondisi yang tengah atau additional dikurangi existing. Kayak gini, 945 kurangi 720 berarti 225. 525 min 525 dikurangi negatif 400 sama dengan min 525 ditambah 400. Berarti hasilnya min 125. Ini pun sama. Ini harusnya 0 dikurangi positif 12.500 berarti negatif atau min 12.500. Tapi hasil di sini sih sama 50.000. Ya, cuman bedanya harusnya ini 232.500. Nah, yang ini berarti nambah ya. Yang ini nambah, yang ini nambah juga 12.500. Berarti harusnya 285. Gitu. 282 ding 282.500, yang ini 232.500. Nanti hasilnya selisihnya sama-sama 50.000 juga. Saya mohon maaf ya ini tertukar. Jadi begitu. Penyelesaian menggunakan DCA, kita tahu bahwa differential profit yang diperoleh perusahaan adalah 50.000. Artinya, jika perusahaan menerima tawaran 25.000 tambahan produk, maka kita akan mengalami keuntungan dari tawaran tersebut. Maka manajemen sebaiknya menerima dong ya teman-teman ya, menerima tawaran tersebut dengan potensi keuntungan 50.000 total. Ini menggunakan DCA.
Kita sekarang akan lihat bagaimana menggunakan DCU. Di DCU kita hanya akan melihat kondisi diferensialnya, atau kalau di DCA kita lihat hanya yang paling kanan, dan tambahannya adalah kita hanya lihat dari sudut pandang per unit. Jadi perhitungannya sangat singkat sekali teman-teman. Kita lihat tadi bahwa unit price-nya itu kan $9 dan atas additional condition tidak berubah, sehingga unit price untuk new product yang ditawarkan tetap $9. Begitu pula dengan variable cost per unitnya tidak berubah, sama-sama 5. Sehingga atas produk yang tadi itu 25.000 ya, atas produk yang 25.000 maka dia akan dibebani sebesar $5 per produk ya, gitu. Untuk variable cost per unit tidak berubah. Cuman tadi kita tahu bahwa ada additional fixed cost per unit dengan total sejumlah 37.500. Sedangkan yang ditawarkan tadi itu kan adalah 25.000. Sehingga nanti kita tahu bahwa dari total 37.500 additional fixed cost. Karena yang ditawarkan itu adalah 25.000, kita akan menghitung 37.500 ini berapa sih fixed FH per unitnya untuk tambahan yang diminta tadi atau yang ditawarkan. Berarti 37.500 dibagi yang ditawarkan tadi kuantitinya adalah 25.000 tambahan kan gitu ya. Angka 20.000 ini kan dari differential condition yang awalnya produksi 80.000 sekarang kita produksi 105.000, selisihnya adalah 25.000 gitu teman-teman maksudnya ya. Maka kita dapat angka 1,5. Lalu opportunity cost. Opportunity cost tadi kita kehilangan potensi pendapatan dengan total 12.500. Akibat apa? Akibat kalau misalnya manajemen menerima tawaran 25.000 yang tadi. Artinya kalau kita mau per unit kan dari total 12.500 tersebut, kita akan dapat secara per unit opportunity cost-nya itu adalah 0,5 dari 12.500 dibagi 25.000. Kalau kita hitung 9 kurangi 5 kurangi 1,5 kurangi setengah, maka unit profit-nya adalah $2 ya. Positif hasilnya, kalau positif berarti manajemen sebaiknya menerima ya, sama kayak yang tadi. Ternyata hasilnya kesimpulannya sama-sama menerima. Dan kalau kita teliti lebih jauh, total differential revenue itu 50.000 dan produk yang ditawarkan itu 25.000 produk tambahan tadi kan ya. Kalau kita hitung, kita bagi 50.000 dibagi 25.000 hasilnya adalah 2 dan 2 itu adalah unit profit pada DCU. Nah, berarti sudah memenuhi rumus ya. Jadi perhitungan kita sudah tepat. Tobel. Secara ngeceknya gitu teman-teman ya. Bagi differential profit di DCA dengan differential profit yang DCU. Maksud saya bagi differential profit di DCA dengan kuantiti yang diferensial tadi. Berarti di sini diferensial kuantitinya 25.000 karena penawarannya kan menambah 25.000 produksi. Kita akan dapat hasil 2. Nah, hasilnya tersebut harus sesuai dengan hasil pada DCU. Artinya perhitungan kita tepat. Oke, dari jawaban tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan sebaiknya mengambil tawaran. Hal ini karena berdasarkan perhitungan kita mengetahui bahwa marginal revenue lebih besar dari marginal cost, yang artinya perusahaan akan diuntungkan dengan adanya transaksi tersebut. Nah, ini adalah gambaran untuk accepting or refusing an additional order. Dilihat dari sudut pandang DCA dan dilihat dari sudut pandang DCU. Satu permasalahan yang kita kerap kali temui saat mengerjakan problem-problem di DCA itu adalah adanya perbedaan konsep yang saya suka sebut dengan istilah conceptual gap dengan konsep-konsep yang telah kita pelajari dulu di bab sebelumnya ketika kita masih menggunakan format income statement full absorption costing. Oke. Gimana tuh Kak conceptual gap yang dimaksud? Kita perhatikan dulu ini ya. Jadi sebagai catatan, meskipun perusahaan menyebutkan bahwa FOH cost itu biasanya dialokasikan berdasarkan normal condition, namun produksi hingga jumlah 100.000 unit tidak akan menyebabkan perubahan fixed cost. Nah ini dulu yang harus kita perhatikan pertama kali. Jadi ada
normal condition, ada maksimal, ada normal capacity, ada maksimum capacity. Nah, biasanya perusahaan memang tidak memproduksi dalam maksimum capacity, karena biasanya demand-nya tidak memenuhi sampai maksimum capacity-nya dia. Dia bisa produksi hanya sejumlah normal capacity di mana demand itu bertemu dengan kuantitas tersebut. Jadi yang diproduksi bisa terjual. Karena kan rugi juga kalau kita produksi tapi kita barangnya nggak terjual di pasar. Perusahaan sangat berhati-hati. Meskipun begitu, nah yang perlu diperhatikan adalah ketika suatu waktu ada pesanan tambahan yang di atas normal condition, misal nambah 15.000, nambah 20.000, nambah 10.000, kayak gitu. Nah, hal ini tidak akan menyebabkan perubahan fixed cost, alias kayak biaya-biaya sewa tadi nggak akan ada tuh. Karena dia masih di dalam kapasitasnya sebetulnya, meskipun sudah di atas kapasitas normal. Maka fixed cost akan berubah hanya jika produksi melebihi 100.000 unit. Seperti pada ilustrasi soal tadi, 25.000 ini akan menyebabkan produksi berada di atas maksimum capacity dengan selisih 5.000. Jadi maksimumnya 100.000, kita akan produksi di 105.000. Nah, dengan begitu, teman-teman pada dasarnya, jika kita berbicara konsep dasar cost counting yang di babak sebelumnya menggunakan FAC, maka tambahan fixed cost sebesar 37.500 itu harusnya hanya akan dibebankan kepada 5.000 unit produk atau yang melebihi dari si fixed cost-nya itu tadi. 105.000 dikurangi 100.000 ya, 5.000 itu. Meskipun begitu, untuk relevansi perhitungan DCU, kita tetap membebankan tambahan biaya 37.500 kepada 25.000 tambahan produk. Kalau dari sudut pandang DCU ya, kita tetap ke 25.000, meskipun pada dasarnya biaya 37.500 ini disebabkan karena kita produksinya tuh 5.000 di atas maksimum capacity, tapi kalau dari sudut pandang DCU, senilai 37.500 ini akan dibebankan untuk seluruh 25.000 tambahan produk. Kenapa? Alasannya adalah karena di dalam sudut pandang DCU, biaya 37.500 ini timbul akibat tambahan produksi dengan jumlah 25.000 unit. Alias pesanannya itu bergabung atau menyatu 25.000 unit itu tidak bisa dipisah 20 dan 5.000, tetapi satu pesanan 25.000 unit. Seperti itu. Sehingga setiap tambahan unit dibebankan additional fixed cost sebesar 1,5 dolar yang dimana hasil dari 37.500 dan dibagi dengan 25.000 gitu ya. Jadi dari sudut pandang DCU ada satu pesanan langsung 25.000 unit yang mana nggak bisa kita pisah jadi 20 dan 5. Sehingga 37.500 itu milik 25.000. Nah, ini adalah conceptual gap ya, perbedaan sudut pandang antara sudut pandang konsep dasar dengan sudut pandang DCU. Kita perlu memahami ini supaya kita nggak pusing dalam ngerjain soal. Karena sering sekali ya ini keluar di soal, ciri-cirinya adalah ketika budgeted FOH didasarkan pada kapasitas normal yang lebih kecil dari kapasitas maksimum kayak gini nih ya. Jadi kapasitas normalnya itu 80.000, kapasitas maksimumnya 100.000 gitu ya. Kuncinya adalah concern ke sudut pandang konsep analisis untuk DCU. Itu untuk accepting or refusing an additional order. Berikutnya adalah mengenai reducing price for special order. Jenis kedua dari differential cost analysis. Oke, perusahaan kerap kali mendapati adanya special order dari customer. Maksud dari special order adalah customer yang menawarkan untuk memborong produk dalam jumlah besar, tapi meminta harga yang lebih rendah dari harga pasar pada umumnya. Kita bisa melihat bahwa jenis DCA yang kedua ini mirip dengan yang pertama ya teman-teman. Bedanya cuman kalau yang kedua ini si customer minta diskon, ya minta harga yang lebih rendah. Oke.
Maka sama dengan jenis sebelumnya, manajemen harus menimbang dan memperhitungkan setiap aspek untuk dapat membuat suatu keputusan. Jadi setiap alternatif yang diambil haruslah berpegang pada salah satu dari konsep profit maximization or cost minimization. Artinya setiap keputusan yang diambil ya tadi itu ya tidak boleh merugikan perusahaan. Secara sederhana, analisis ini tunjukkan untuk menentukan pada batas harga berapa perusahaan dapat menyanggupi tawaran special order. Nanti kita lihat. Untuk menambah pemahaman kita, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Oke, ini ilustrasinya teman-teman, sedikit lebih panjang. Jadi ada PT Paduka yang merupakan perusahaan tekstil yang menyediakan pakaian kerajaan dalam satuan unit. Diketahui bahwa biaya fix FOH budgeted and paid per bulan adalah sebesar 1.250.000. Perusahaan biasa menganggarkan biaya FOH dengan didasarkan pada kapasitas maksimum 500.000 unit. Oke, jadi ini lebih enak soalnya karena sudah didasarkan langsung ke kapasitas maksimum. Kalau sudah didasarkan ke kapasitas maksimum, artinya ketika ada produksi di atas 500.000 unit, maka produksi tersebut nanti kita lihat, meskipun berdasarkan pada kapasitas maksimum, kita lihat produksinya di kapasitas normal atau maksimum gitu. Nanti dia akan berhubungan kepada rate-nya gitu ya. Kita baca dulu soalnya, karena takutnya menyimpulkan di awal nanti tidak tepat. Jadi perusahaan biasa menganggarkan biaya pada kapasitas maksimum, meskipun kapasitas normal tersebut hanyalah 450.000 unit gitu. Nah, kita bisa bedakan kalau tadi biaya dianggarkan di kapasitas normal dan perusahaan memproduksi pada kapasitas normal. Jadi memang tidak ada varian yang selama ini dia laporkan. Kalau yang soal yang kedua ini, dia didasarkan pada kapasitas maksimum FOH budgeted-nya, tetapi produksinya ada di kapasitas normalnya 450.000 unit. Nah, hal ini akan menyebabkan fixed FOH rate menjadi sebesar 2,5. Dari mana 2,5? Dari tadi kan total sebulannya itu 1.250.000 dan maksimumnya 500.000 unit. Gitu. Jadi kalau kita bagi 1.250.000 dibagi 500.000 hasilnya adalah 2,5 ya. Budgetnya dibagi AKI maksimum, bukan normal, bukan dibagi AKN. Maksimum karena di sini disebutkan jelas anggaran biaya didasarkan pada kapasitas maksimum. Dan ketika memproduksi tepat 450.000 sesuai kapasitas normal, karena memang demand-nya di sini 450.000 gitu ya. Demand 450.000 tapi dia menganggarkan tetap di kapasitas maksimum. Oke, ketika dia memproduksi di kuantitas normal, perusahaan akan melaporkan adanya underpaid fixed FOH sebesar 125.000 karena produksi di titik kuantiti normal adalah di bawahnya dari kapasitas maksimum. Ibaratnya kita sudah mempersiapkan untuk memproduksi 500.000 unit, tapi yang diproduksi malah hanya 450. Berarti itu kan ada tidak efisiensi ya, underapplied fixed FOH. Oke, selanjutnya informasi lain yang diketahui adalah variable FOH rate sebesar $0,5. Kemudian DM rate adalah $1,8, DL rate adalah $1,4. Harga jual per unit atau unit price adalah $10. Kemudian variable marketing expense rate adalah $0,5 per unit. Lalu fixed marketing and administrative expense total 800.000 ya, yang fixed marketing dan administrative expense. Kemudian suatu hari manajemen PT Paduka mendapatkan tawaran untuk menjual tambahan 100.000 unit. Tadi kita punya di awal 450.000 unit, sekarang diminta untuk nambah 100.000 unit produk dengan harga $6 per unit. Untuk membuat tawaran tersebut diperlukan additional FOH cost sebesar $10.000 untuk sewa mesin produksi. Karena dengan tambahan 100.000 kali ini perusahaan akan memproduksi di total 550.000 unit, yang mana dia produksi di atas kapasitas maksimum. Gitu ya. Oke, kemudian harganya yang diminta $6 di bawah dari harga pasarnya. Tadi harga pasarnya 10, dia minta $6. Oke.
Kemudian untuk membuat tawaran tersebut diperlukan additional FOH cost $10.000 untuk sewa mesin produksi. Tentukan apakah manajemen harus menerima atau menolak tawaran tersebut dengan asumsi atau anggapan bahwa key produce selalu sama dengan key S. Key P sama dengan key S. Berarti semua yang diproduksi terjual. Oke, kita hitung pertama menggunakan differential cost analysis seperti ini. Jadi kita urutkan dulu ada revenue, kemudian variable cost-nya DM, DL, variable FOH, variable marketing itu untuk variable cost. Kemudian untuk yang fixed cost tadi ada fixed FOH yang memungkinkan adanya under atau over applied. Kemudian ini harusnya bukan fixed manufacturing cost, mohon maaf salah, harusnya dia fixed marketing ya, fixed marketing. Maksud saya itu fixed marketing. Kemudian di bagian bawah itu tadi ada additional fixed cost dari informasi bahwa nih additional fixed cost sebesar 10.000. Oke, kita hitung. Ketika existing condition hanya memproduksi 450.000 dengan harga jual $10, maka revenue totalnya 4.500.000. Kemudian ketika misal menerima tawaran yang 100.000 tambahan produk, maka perusahaan akan mendapatkan revenue dari 4.500.000 ditambah 100.000 kali 6 berarti 5.100.000. Maka differential revenue adalah 600.000. Lalu direct material cost tidak berubah harganya. Jadi ketika 450 dia 810.000, ketika 550.000 produksi dia 990.000. Maka di sini differential cost-nya adalah 180.000. Untuk DL cost caranya masih sama karena tidak berubah harganya 140.000. Untuk variable FH juga sama, harga tidak berubah atau rate-nya tidak berubah, maka 50.000. Ini ketiganya yang merupakan sama 4 ya, yang variable marketing juga sama ya karena harganya tidak berubah, maka dia penghitungnya sama. Nah, yang 4 ini merupakan variable cost, differential variable cost atau differentiation cost untuk bagian yang variable. Nah, kemudian yang kita perlu lihat adalah FOH. Fixed FOH yang charge berdasarkan standar rate, ya tadi kita tahu bahwa standar rate-nya adalah hasil dari budgeted dibagi dengan maksimum condition karena memang disebutkan soal. Kalau nggak disebutin soal, teman-teman boleh pakai standar rate itu total budgeted dibagi dengan quantity normal, sama kayak di bab standar costing. Tapi karena ini sudah disebutkan di soal bahwa nilai budgeted didasarkan pada angka quantity maksimum, maka kita pakai $2,5. Nah, fixed FOH ini yang di-charge ketika dia itu memproduksi sebanyak 450.000 adalah 1.125.000 dari 450.000 dikali 2,5. Nah, ini akan menimbulkan under applied. Kita bisa lihat. Under applied-nya adalah 125.000, teman-teman. Ya, under applied adalah 125.000. Karena harusnya yang menjadi FOH itu kan 1.250.000. Kalau misalnya kita bisa memproduksi 500.000, yang akan dibayar adalah 1.250.000. Tapi karena hanya memproduksi 450.000, kita hanya bisa membebankan 1.125.000. Oke, ada under applied. Ketika additional condition diterima, maka kita akan memproduksi sejumlah 550.000. Oke, secara standar berarti 550.000 dikalikan 2,5 adalah 1.375.000. Nah, ini kondisi yang berkebalikan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya terdapat under applied 125, yang baru ini dia punya over applied sebesar 125.000. Maka atas kondisi ini kita akan mendapatkan pertama, di sini ada differential cost yang bersumber dari fixed FOH yang di-charge. Itu tadi min 1.375 dikurangi min 1.125, artinya min 1.375 ditambah min 1.125, maka hasilnya adalah min 1.375 ditambah 1.125, hasilnya adalah min 250.000. Untuk yang over applied-nya, di sini kita lihat
sebelumnya ada min 125, di sini ada plus 125. Maka di kondisi ini adalah 125.000 ditambah 125.000 karena min kali min plus sama kayak atas tadi. Maka kita akan dapat angka positif 250.000. Dan perhatikan teman-teman, kalau misalnya kondisi soalnya seperti ini, pasti nanti ini akan saling menutup. Apapun kondisinya ini akan selalu menutup. Silakan teman-teman buktikan, ganti dengan angka-angka yang lain, pasti akan selalu menutup. Habis gitu, positif 250, negatif 250, habis. Gitu. Nah, kemudian additional fixed cost tadi adalah 10.000, kemudian fixed additional cost adalah 10.000 karena tadi berproduksi di atas kapasitas maksimum ya, 550.000. Nah, kemudian yang fix marketing kan tidak berubah ya. Meski existing dia 800.000, ketika ada additional dia tetap 800.000. Artinya di diferensial dia 0 nilainya ya, tidak ada untuk yang fix marketing. Oke, kita sudah dapat semua diferensial revenue dan cost, kita jumlah-jumlahkan, maka kita akan dapat hasil 170.000 positif. Oke, hasil 170.000 positif ini artinya kita akan diuntungkan dengan adanya atau dengan menerima additional condition. Artinya perusahaan sebaiknya menerima. Nah, ini kita bisa lihat ya, harga yang ditawarkan itu kan padahal lebih rendah daripada harga pasar. Tapi menurut perhitungan kita lihat, kita akan untung. Maka kita akan mengambil. Justru kita rugi kalau kita tidak mengambil, kita akan rugi kalau kita tidak mengambil kita tidak mengambil tawaran tersebut. Ya, kita akan rugi 170.000 nanti ya. Nah, ini tawaran 100.000 meskipun dia minta diskon sampai $6, kita akan terima. Nah, bagaimana kalau menyelesaikan dengan DCU? Nah, ini sangat-sangat singkat sekali. Sangat singkat. Pertama kita lihat, untuk produk yang baru ditawarkannya itu berapa harga per unitnya, kita dapat data tadi $6 ya. Jadi si customer yang mau ngeborong ini minta harganya $6. Oke. Kemudian kita cari apa saja biaya diferensial yang terjadi. Tentu saja semua yang sifatnya variable akan masuk. DM, DL, variable FOH, variable marketing itu akan masuk semua. Kita catat saja, kan tadi biaya per unitnya tidak berubah. Kita catat langsung biaya per unitnya masing-masing. Nah, kemudian additional fix ya. Additional fixed cost itu tadi totalnya adalah 10.000. Sedangkan yang ditawarkan adalah 100.000. Yang akan dibeli itu 100.000. Jadi kita hitung additional fixed cost per unitnya itu adalah 10.000 dibagi 100.000, dapatlah angka negatif 0,1 ini. Nah, kita jumlahkan semua menjadi total differential cost per unit. Ini kurang ya, harusnya di unit differential cost gitu ya. Nanti kita dapatkan unit profit adalah 1,7. Angkanya positif, berarti sama ya kesimpulannya, kita akan menerima tawaran tersebut. Dan kalau teman-teman perhatikan, 170.000 yang didapatkan dari differential profit di sini dibagi dengan total produk yang ditawarkan itu kan 100.000. Jadi kalau 170.000 dibagi dengan 100.000 unit, hasilnya akan kita dapat adalah 1,7. Berarti sudah balance ya istilahnya ya, sudah sesuai, berarti perhitungan kita sudah betul. Dan kita bisa lihat perbedaan yang sangat jauh mengerjakan menggunakan DCA dan menggunakan DCU. Teman-teman boleh memilih mengerjakan yang mana saja, kecuali ditentukan di dalam soal. Begitu teman-teman, jadi mengerjakan menggunakan DCU itu jauh lebih menyingkat waktu. Inilah pembahasan dua jenis pertama DCA yang ada di buku charter, additional order dan special order. Jika teman-teman masih merasa belum jelas, silahkan diulang kembali di back videonya ke bagian yang belum jelas, silahkan diulang-ulang sampai paham. Dan banyak-banyak berlatih, jangan lupa kalau misalnya teman-teman sudah merasa paham, kita bisa lanjut lagi ke video yang berikutnya di part 4 sekaligus video terakhir di bab differential cost analysis. Di sana kita akan membahas lagi dua model atau dua jenis DCA lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.